ada, tapi ini bisa diketahui dari perbandingan AR-nya. Nah, ini MgO berarti di sini jumlah Mg di sini 1 ya, dikali AR Mg dibandingkan dengan oksigennya ini jumlahnya 1 juga dikali ARO-nya. Kalau misalkan ada senyawa lain, misalkan Na2O, Na2O berarti 2 kali ARNA, ya seperti itu. Mg di sini AR-nya dari SPU bisa kita lihat nilainya adalah 24 dan oksigen AR-nya adalah 16 ya. Atau 24 banding 16. Kalau kita bagi dengan 8, 24 bagi 8 itu 3. 16 bagi 8 itu 2 ya. Nah, kita bisa tahu perbandingan masing-masing unsur dalam membentuk senyawa dan dilihat dari nilai AR-nya. Contoh lainnya misalkan H2O. H2O berarti di sini jumlah H-nya ada 2, 2 kali ARH banding 1 kali ARO ya. ARH itu di SPU bisa kita lihat nilainya adalah 1 banding 1 kali ARO-nya 16 ya. 2 kali 1 2, 1 kali 16 16. Jadi perbandingan paling sederhananya 1 banding 8 seperti itu. Nah, di MgO ini perbandingan masanya selalu 3 banding 2 ya. Selalu 3 banding 2. Bukan massa sebenarnya harus 3 gram dan 2 gram. Bisa saja masanya adalah magnesium ini adalah 6 gram. Tapi massa oksigennya adalah 4 gram. Nah, kalau disederhanakan 6 banding 4 itu adalah 3 banding 2 kan? Seperti itu. Atau misalkan saya punya masanya magnesiumnya 12 gram, maka massa oksigennya itu akan 8 gram kan? Perbandingannya selalu 3 banding 2 ya. Nah, kaitannya dengan kekekalan massa sehingga massa MgO yang dihasilkannya 6 tambah 4 itu adalah 10 gram kan? Tinggal dijumlahkan. Massa 10 sebelumnya adalah 6 tambah 4 10, maka massa sesudahnya pun 10 gram. Kalau ini 12 tambah 8 berarti akan diperoleh 20 gram ya. Namun nanti di beberapa soal magnesium atau massa oksigen yang direaksikan itu tidak langsung pasti menghasilkan perbandingan 3 banding 2 ya. Misalkan bisa jadi massanya ini 8 gram, ini 4 gram. Kan ini perbandingannya tidak 3 banding 2 ya. Nanti ada yang berlebih atau yang bersisa tidak ikut bereaksi ya. Nah, kalau ini kan dia perbandingannya 2 banding 1 kan, tidak sesuai dengan perbandingan magnesium oksigen yaitu 3 banding 2. Nah, jika dilihat 3 banding 2 ini harusnya 6 gram dan 4 gram kan. Nah, ini ada yang berlebih yaitu si magnesium kan. Nah, ini yang berlebihnya adalah berapa gram? Berlebihnya yaitu 2 gram kan. Jadi nanti ada sisa magnesium sebanyak 2 gram. Kita akan lihat contoh soalnya ya mengenai hukum perbandingan tetap Roche. Contoh soal untuk hukum perbandingan tetap. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, logam tembaga bereaksi dengan gas oksigen membentuk Cu2O. Nah, ini diketahui Cu-nya katanya memiliki massa 64 gram bereaksi dengan oksigen 16 gram ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan unsurnya, perbandingan massa unsur ya untuk membentuk senyawa Cu2O ya. Ini diketahui 64 gram, kemudian oksigennya 16 gram ya. Nah, jika kita setarakan maka Cu ini adalah 2 ya. Ini kita kalikan 64 kali 2 sehingga 128 ya. Ini 16 kali 1 16, sehingga jika disederhanakan 128 berbanding 16 yaitu 8 banding 1 ya. Seperti itu. Kalaupun dilihat dari nilai AR-nya, ini berarti 2 kali ArCu banding oksigennya 1 kali AR oksigen ya. ArCu itu
63,5 tapi biasa dibulatkan menjadi 64. 1 kalau AR oksigen 16, ini 2 kali 64 128 banding 16, sama ya, perbandingannya 8 banding 1. Oke, itu contoh soal yang pertama. Kemudian yang contohnya soal yang kedua, nah di sini ada soal yang menanyakan zat sisa ya, zat sisa dari dua unsur yang bereaksi ya, yaitu hidrogen dan oksigen. Ini perbandingannya sudah diketahui, hidrogen 1, oksigen 8 ya. Nah, ini yang direaksikannya adalah hidrogennya 6 gram direaksikan dengan 12 gram oksigen. Ini sepertinya membentuk air. Jadi hidrogen bereaksi dengan oksigen, kemudian membentuk H2O. Perbandingannya diketahui 1 banding 8 ya. Sedangkan massa yang bereaksinya di sini hidrogen 6 gram, sedangkan oksigen 12 gram. Nah, ini tidak sesuai dengan perbandingan 1 banding 8. Ini adalah 1 banding 2 ya. Nah, di antara 6 atau 12 ini ada yang terlalu berlebih. Kalau misalkan yang 6 gram itu 1, ya, berarti yang 8-nya adalah 6 kali 8, 48 ya. Tapi ini kan kurang dari 48. Jadi yang bersisanya bukan yang ini, bukan yang oksigen. Tapi yang bersisanya yang hidrogen. Nah, jika 12 itu 8, ya, 12 itu 8, maka satunya itu berarti, cara mencarinya ini 1 per 8 ya, ini dikali 12. Sehingga massa hidrogen yang bereaksinya adalah 12 per 8 atau 3 per 2 ya, atau 1,5 gram. Nah, ini terlalu berlebih, 6 gram kan. Nilai yang di sini lebih besar dari massa yang harus bereaksi. Sehingga untuk yang A, massa hidrogennya ini adalah 1,5 gram. Sedangkan massa untuk oksigen yang bereaksinya adalah 12 gram. Ya. Nah, yang B, massa zat yang tersisa adalah massa, yaitu massa hidrogen. Nah, massa yang direaksikan adalah 6 gram, yang bereaksi adalah 1,5. Tinggal dikurangi saja. Hasilnya yaitu 4,5 gram yang bersisa. Sedangkan massa air yang bereaksi, massa air yang terbentuk ini penjumlahan dari 1,5 dari hidrogen yang bereaksi dengan 12 gram. Nah, hasilnya 13,5 gram ya. Massa H2O yang dihasilkan adalah 13,5 gram. Oke, itu contoh dari perbandingan tetap. Jadi, jika salah satu angka ini tidak sesuai dengan perbandingannya, nah, mana yang sepertinya terlihat lebih besar kan? Kalau misalkan ini kan hidrogen dia dalam perbandingan 1 ya. Kalau masanya 6 berarti 8-nya itu harusnya 48 gram. Tapi di data ini justru lebih kecil dari 48 gram. Jadi bukan oksigen yang bersisa, bukan angka yang lebih kecil dari angka yang sebenarnya. Nah, tapi yang bersisa adalah hidrogen, karena jika 12 itu 8, maka satunya itu adalah 1,5, bukan 6 gram ya. Kita akan lanjut ke hukum perbandingan berganda.